Pengesahan 3 rancangan undang-undang atau RUU Daerah Otonomi Baru atau DOB Papua menjadi undang-undang dilakukan oleh DPR pada hari Kamis 30 Juni 2022. 3 undang-undang baru tersebut meliputi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Usulan DOB Papua ini mengalami pertentangan dari berbagai pihak, salah satunya dari Majelis Rakyat Papua. Selain itu, berbagai aksi demonstrasi dilakukan oleh orang asli Papua atau OAP yang terjadi di Papua juga turut menyumbang suara penolakan DOB Papua. Sayangnya, pemerintah tak menghiraukan kritik masyarakat Papua dengan mengesahkan undang-undang DOB Papua. Padahal sejatinya, segala kebijakan haruslah mempertimbangkan kebutuhan dan suara rakyat Papua, karena Papua bukan tanah kosong. Mengapa banyak gelombang penolakan terkhusus dari OAP dalam proses pemekaran DOB Papua? Bagaimana polemik yang terjadi sejak proses pemekaran DOB Papua berlangsung? Bagaimana proyeksi kondisi yang akan terjadi di Papua setelah pengesahan RUU menjadi undang-undang terkait DOB Papua? Wacana DOB Papua berangkat dari hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara pada tanggal 10 September 2019. Dengan hasil 9 poin permintaan kepada Joko Widodo, salah satunya yaitu pemekaran provinsi 5 wilayah di Papua dan Papua Barat. 61 orang yang disebut-sebut sebagai tokoh Papua menuai kontroversi. Di samping pendapat Wiranto sebagai Menko Polhukam kala itu, soal tamu-tamu tersebut sudah disaring. Forum ini diketahui merupakan bentukan Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan. Hal tersebut menjadi janggal karena BIN tidak mengundang pemerintah Provinsi Papua maupun Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representatif kultural OAP. Selanjutnya, selama wacana DOB Papua hingga pengesahan RUU menjadi undang-undang 3 provinsi baru di Papua, Kontras mencatat setidaknya terdapat 27 peristiwa aksi penolakan DOB Papua yang tersebar di 15 lokasi di Papua dan Papua Barat. Dari berbagai aksi tersebut, 2 orang masa aksi tewas akibat penembakan oleh gabungan aparat TNI Polri di Yahukimo, Papua. Salah satu alasan penolakan tersebut disampaikan oleh Dewan Gereja Papua, yang mengatakan bahwa pemekaran DOB Papua merupakan jalan mempercepat pemusnahan OAP dan mempermudah eksploitasi sumber daya alam di Papua. Selain itu, gelombang penolakan juga datang dari Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP, serta Majelis Rakyat Papua atau MRP. Sikap petisi rakyat Papua PRP tanggal 1 April 2022 kepada DPR Papua yang salah satunya menyatakan dengan tegas menghentikan rencana pemekaran provinsi di tanah Papua sebagaimana terlalu. Hal ini mengindikasikan bahwa secara formil pengesahan DOB bertentangan dengan pasal 76 Undang-Undang Otonomi Khusus karena DOB ini tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua serta Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Pemekaran provinsi baru di Papua juga berdampak pada pembentukan pos-pos pengamanan baru baik pos TNI maupun Polri. Hal ini tentu memperkuat cara pandang sekuritisasi di Papua, sebab pemekaran dalam wujud DOB akan dijadikan sebagai legitimasi pengerahan aparat secara besar-besaran ke Papua. Padahal, pendekatan militeristik tidak terbukti dapat menyelesaikan konflik di Papua. Bahkan, berdasarkan pemantauan data terbuka Kontras selama bulan Januari hingga Mei 2022, terdapat 20 peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua, dengan jumlah 5 institusi TNI dan 15 institusi Polri yang menjadi pelaku kekerasan. Hal ini membuktikan bahwa cara militeristik oleh aparat TNI Polri justru menimbulkan masalah pelanggaran HAM baru di Papua. Berdasarkan sederet kontroversi tersebut, maka pengesahan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua itu untuk kepentingan siapa?